Genoa pertimbangkan untuk merekrut mantan gelandang Juventus di tengah krisis cedera. Genoa saat ini sedang dilanda krisis cedera di lini tengah, yang mendorong mereka untuk mempertimbangkan beberapa solusi langsung, termasuk Miralem Pjanic. Grifone kehilangan Ruslan Malinovski mungkin hingga akhir musim menyusul cedera pergelangan kaki yang parah dalam pertandingan akhir pekan melawan Venezia. Terlebih lagi, Alberto Gilardino harus bermain tanpa Junior Mesias yang juga absen. Kabar baik bagi Genoa adalah gelandang pinjaman Juventus Fabio Miretti akhirnya bisa kembali beraksi dalam beberapa hari mendatang. Akan tetapi, penambahan pemain muda itu mungkin terbukti tidak cukup, sehingga klub bisa menggunakan pasar. Pada tahap ini, klub Liguria hanya bisa merekrut pemain yang tidak terikat kontrak, jadi mereka mencari beberapa nama paling menonjol di pasar agen bebas. Menurut Il Secolo 19 via Tutto Juve, Pjanic muncul sebagai salah satu nama dalam daftar pendek. Pemain Bosnia itu saat ini tidak memiliki klub setelah mengakhiri masa tugasnya selama 2 tahun di Al-Sharjah. Pemain berusia 34 tahun itu sangat akrab dengan sepak bola Italia, setelah bermain 5 tahun untuk Roma dan 4 tahun di Juventus. Selama waktunya di Turin, Pjanic membuktikan dirinya sebagai salah satu regista terbaik di Eropa, bertindak sebagai poros di lini tengah. Ia kemudian menandatangani kontrak dengan Barcelona dalam kesepakatan pertukaran kontroversial yang membuat Arthur Melo bergerak ke arah yang berlawanan. Namun apa yang digambarkan sang gelandang sebagai kepindahan impian dengan cepat berubah menjadi buruk, setelah gagal mencapai kesepakatan dengan manajer Barcelona saat itu, Ronald Koeman. Daftar pendek Genoa juga mencakup Viktor Kovalenko, Antonio Candreva dan mantan veteran mereka Kevin Strootman yang meninggalkan klub pada musim panas. Milan tak akan berikan diskon apapun kepada Juventus untuk pembelian bek. Juventus dikabarkan ingin mengontrak Pierre Kalulu secara permanen, tetapi Milan tidak akan memberi mereka bantuan apapun. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan Bianconeri dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Pemain Prancis itu bukanlah nama pertama dalam daftar pendek Cristiano Giuntoli. Raksasa Turin itu pertama-tama mengincar Riccardo Calafiori dan kemudian Jean-Claire Todibo, tetapi kedua pemain itu akhirnya berlabuh di London masing-masing di Arsenal dan West Ham. Meski demikian, Kalulu terbukti menjadi pilihan yang solid bagi Thiago Motta di lini belakang. Ia solid dan serba bisa. Oleh karena itu, Juventus sudah berencana untuk mendapatkan jasanya secara permanen. Namun menurut La Stampa melalui Juventus News 24, Milan telah menolak memberikan diskon kepada rival mereka, dan malah bersikeras pada angka yang disepakati. Bianconeri menghabiskan 3,3 juta euro sebagai biaya pinjaman, dan harus mengeluarkan 17 juta euro lagi untuk membeli bek Prancis tersebut. Ini termasuk 14 juta euro sebagai biaya tetap dan 3 juta euro sebagai bonus. Kalulu pertama kali bergabung dengan Milan pada musim panas 2020 setelah naik pangkat di Lyon. Ia perlahan-lahan mengukuhkan dirinya sebagai pemain inti reguler di bawah asuhan Stefano Pioli, menjadi pilar di lini belakang selama musim perebutan Scudetto pada 2021/22. Akan tetapi, serangkaian cedera membuatnya harus duduk di bangku cadangan pada musim lalu, yang menyebabkan ia hengkang pada musim panas. Pakar membalas kritik terhadap Motta yang membandingkannya dengan Allegri. Setelah 3 hasil imbang berturut-turut, Juventus asuhan Thiago Motta berada di bawah tekanan, dengan para penggemar membandingkan tim tersebut dengan tim yang dipimpin Max Allegri. Juventus mengawali masa jabatan Motta dengan fantastis, memenangkan 2 pertandingan pertama mereka. Akan tetapi, tim berkostum hitam putih itu sejak saat itu gagal menang dalam 3 pertandingan liga berturut-turut. Mereka memenangi pertandingan pembukaan Liga Champions melawan PSV tetapi tidak mampu mengikutinya dengan kemenangan pada pertandingan liga berikutnya. Juve tampil kurang mengesankan, terutama dalam serangan, selama 3 pertandingan liga terakhir ini, dan penggemar Nyonya Tua mulai khawatir. Beberapa penggemar memahami bahwa ini hanyalah awal masa jabatan Motta sebagai manajer dan bahwa hasil baik memerlukan waktu, tetapi yang lain tidak sabar untuk menang dan mengkritik kinerja tim. Namun, pakar Fabrizio Biasin tidak terkesan dengan kritik yang membandingkan Juve saat ini dengan tim Allegri. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, Motta memang bermain dengan baik, dia sudah memberikan batasan, dia menuntut yang maksimal, dia menerapkan meritokrasi total, dia tidak peduli dengan godaan profesional. Menambahkan, orang yang suka mengkritik berkata, Allegri juga tidak kebobolan gol, dan itu benar,
Tetapi satu hal untuk melakukannya dengan berpikir bahwa tidak kebobolan gol terlebih dahulu, adalah bintang utara dari gagasan Anda tentang sepak bola. Hal lain untuk berhasil dengan berpikir tentang memainkan permainan, tujuan sebenarnya dari pelatih baru Juventus. Kami tidak konsisten dalam beberapa minggu terakhir, tetapi tim ini tidak seburuk tim Allegri, terutama dalam masa jabatan keduanya sebagai manajer klub. Pakar sebut Vlahovic tak bisa disalahkan sepenuhnya atas kekalahan Juventus. Dusan Vlahovic tengah menjalani masa sulit sebagai penyerang pilihan pertama Juventus. Pemain Serbia itu digantikan di babak kedua saat bermain sebagai starter terakhir untuk klub tersebut. Itu adalah langkah mengejutkan oleh Thiago Motta, yang menggantikannya dengan Timothy Weah, tetapi para penggemar kemungkinan besar setuju bahwa sudah waktunya bagi Juve untuk membuat perubahan dalam peran nomor 9 mereka. Meskipun memiliki beberapa penyerang terbaik di liga yang mendukungnya dalam susunan penyerang Juve, Vlahovic sedang mengalami kesulitan. Pemain Serbia itu tidak mampu membeli gol dan terus menyia-nyiakan peluang yang seharusnya dapat dikonversikan. Juve tidak merekrut striker baru di musim panas karena Motta yakin ia dapat mengandalkan Vlahovic, tetapi melihat keadaannya saat ini, sang manajer tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Para penggemar juga tidak terkesan dengan penampilannya baru-baru ini, meskipun pakar Michele Tosani berpendapat bahwa Vlahovic tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas perjuangan Juve. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, pemain Serbia itu melakukan kesalahan, tidak hanya di luar, tetapi juga di area pertahanan dan dalam hal ini ia memiliki tanggung jawab. Namun, ia bukan satu-satunya yang harus disalahkan. Masalahnya lebih umum dan dalam beberapa kasus menyangkut penggunaan beberapa elemen yang tidak tepat dalam fase penguasaan bola. Vlahovic harus bertanggung jawab atas kurangnya golnya, dan tim membutuhkan dia untuk segera mulai mencetak gol lagi karena itu adalah bagian penting dari kesuksesan mereka. Juve asuhan Thiago Motta, siap bangkitkan kembali kejayaan Liga Champions. Para penggemar Juventus berharap bahwa di bawah kepemimpinan Thiago Motta, tim tersebut dapat merebut kembali dominasinya di sepak bola Eropa saat mereka bersiap untuk memulai kiprah di Liga Champions. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Motta, yang terkenal dengan ketajaman teknik dan gayanya di Juventus, akhirnya dapat membawa mereka meraih kemenangan di Liga Champions setelah bertahun-tahun menyia-nyiakan peluang. Ia telah menciptakan riak. Kami akan mengkaji strateginya, penampilannya saat ini, dan peluangnya untuk berkompetisi tahun ini dalam panduan ini. Kami juga akan membahas tentang bagaimana pemain sepak bola menggunakan https://us.diaxol.com/ untuk meningkatkan performa mereka. Apa yang tidak sama? Banyak pendukung Juventus yang awalnya ragu ketika Thiago Motta mengambil alih sebagai manajer. Harapan tinggi muncul setelah serangkaian musim yang mengecewakan di klub tersebut, tetapi Motta membawa sesuatu yang baru. Skema taktis yang sukses yang berfokus pada manajemen permainan, bukan sepak bola berbasis penguasaan bola, transisi cepat, dan tekanan intens seperti yang dilakukan manajer sebelumnya. Para penggemar Bologna sudah mengetahui pendekatan kepelatihannya. Di Juventus, kami telah menyaksikannya menggunakan formasi favoritnya 4-3-3 untuk menguasai bola baik dalam penguasaan bola maupun ruang. Masih harus dilihat apakah strategi baru ini untuk bersaing dengan tim-tim terbaik Eropa akan berhasil. Juventus make first contact with the entourage of Ligue 1 bomber. Juventus dilaporkan telah mengambil langkah konkret pertama dalam upaya mereka untuk mengamankan kesepakatan dengan striker Lille Jonathan David. Pemain berusia 24 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Ligue 1 sejak kedatangannya di Prancis pada tahun 2020. Namun, waktunya di Stade Pierre-Mauroy tampaknya akan berakhir pada bulan Juni ketika kontraknya dengan klub berakhir. Pemain Kanada itu telah menolak semua tawaran perpanjangan kontrak karena ia tampaknya bertekad mengejar tujuan karir yang lebih besar. Situasi ini telah membuat sejumlah klub papan atas di Eropa waspada, termasuk Juventus yang mungkin membutuhkan penyerang baru karena Dusan Vlahovic gagal tampil konsisten. Menurut Tutto Mercatoweb melalui Juventus News 24, Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli telah melakukan kontak pertama dengan rombongan pemain tersebut. Bianconeri ingin menempatkan diri mereka di depan kompetisi sejak awal,
karena mereka dilaporkan menganggap David sebagai salah satu tujuan utama mereka untuk musim depan. Musim ini, sang penyerang sejauh ini telah mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist kepada rekan satu timnya dalam 10 penampilan di semua kompetisi. David juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional Kanada. Ia telah mencetak 29 gol internasional dalam 56 pertandingan senior. Pemain asli Brooklyn ini sering ditempatkan sebagai penyerang tengah, tetapi ia juga dapat tampil sebagai striker kedua atau gelandang serang bila diperlukan. Misteri Douglas Luiz, mengapa mantan bintang Aston Villa itu kesulitan di Juventus? Meskipun menjadi pemain termahal kedua yang direkrut klub pada musim panas ini setelah Teun Koopmeiners, Douglas Luiz belum tampil maksimal sejak tiba di Juventus. Mantan bintang Aston Villa itu bergabung dengan Bianconeri dengan kesepakatan senilai 50 juta euro, termasuk nilai Samuel Iling Junior dan Enzo Barrenechea yang pergi ke arah yang berlawanan. Musim lalu, pemain berusia 26 tahun itu menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Primer. Ia mencetak 10 gol dan menghasilkan banyak assist di semua kompetisi. Namun, ia kesulitan untuk tampil maksimal di lini tengah asuhan Thiago Motta. Pemain asal Brasil itu hanya tampil sebagai starter 1 kali sejauh musim ini dalam penampilan yang mengecewakan di Empoli. Akhir pekan ini, ia menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan melawan Napoli, dengan manajer lebih memilih Weston McKennie yang kembali dimainkan. Namun sebagaimana yang ditunjukkan oleh La Gazzetta dello Sport melalui Il Bianconero, Juventus pernah memiliki sejumlah pemain top terkemuka di masa lalu yang butuh waktu cukup lama untuk menunjukkan kehebatan mereka, termasuk pemain seperti Pavel Nedved dan Miralem Pjanic. Surat kabar Pink meyakini keterlambatan kembalinya Luiz dari liburan musim panas telah berdampak buruk pada kondisi fisiknya. Apalagi, sang pemain masih berusaha menyesuaikan diri dengan metode latihan dan sistem taktis baru, yang juga menghambat minggu-minggu awalnya di klub. Oleh karena itu, sumber tersebut menegaskan tidak ada alasan untuk panik saat ini, karena pemain internasional Brasil itu masih bisa tampil bagus untuk Bianconeri. Guedes bahkan menjagokannya untuk memulai Sabtu depan saat Juventus bertandang ke Liguria untuk menghadapi Genoa dalam kontes Serie A berikutnya. Juventus berniat membeli Kalulu dari Milan setelah bintangnya meyakinkan, angka terungkap. Juventus telah memutuskan untuk menggunakan opsi mereka untuk membeli Pierre Kalulu dari Milan setelah awal musim baru yang mengesankan. Bek asal Prancis ini telah menjajal kemampuannya di sepak bola Italia sejak pindah dari Lyon ke Rossoneri pada musim panas 2020. Pemain berusia 24 tahun itu perlahan-lahan memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di bawah asuhan Stefano Pioli. Ia merupakan salah satu pilar tim peraih Scudetto pada musim 2021-22. Akan tetapi, cedera yang dialaminya membatasi pengaruhnya pada musim lalu, membuatnya menjadi sosok yang terlupakan di Milanello. Setelah gagal mendapatkan Riccardo Calafiori dan Jean-Claire Todibo, Juventus memutuskan untuk meluncurkan upaya untuk merekrut Kalulu, sementara Milan tidak memberikan banyak perlawanan. Diavolo setuju untuk mengirim pemain tersebut ke Turin dengan biaya pinjaman senilai 3,3 juta euro dan opsi pembelian di akhir musim. Namun menurut Tuttosport melalui Juventus News 24, Bianconeri mungkin tidak perlu menunggu hingga bulan Juni untuk mengaktifkan klausul pembelian, karena penampilan mengesankan sang pemain di minggu-minggu awal musim telah meyakinkan manajemen untuk mempertahankannya. Kalulu juga menunjukkan keserbabisaannya dengan bermain sebagai bek kanan atau bek tengah sebagaimana dibuktikan oleh penampilannya melawan PSV Eindhoven dan Napoli selama seminggu terakhir. Pemain Prancis itu akan membebani Juventus biaya transfer sebesar 14 juta euro akan ditambahkan ke biaya pinjaman, ditambah bonus yang dapat mencapai 3 juta, sehingga total biaya operasi menjadi sekitar 20 juta euro. Legenda Milan soroti perbedaan antara Vlahovic dan Lautaro Martinez, terlalu emosional. Bek legendaris Milan Alessandro Costacurta menjelaskan bagaimana perbedaan antara striker Juventus Dusan Vlahovic dan kapten Inter Lautaro Martinez sebagian besar terletak pada mental. Kapten Nerazzurri ini mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak Serie A, dengan pemain Serbia itu sebagai runner-up. Namun, kedua pemain tersebut mengalami awal yang lambat di musim baru ini. Lautaro belum mencetak gol, sementara Vlahovic hanya berhasil mencetak 2 gol melawan Hellas Verona dalam 6 pertandingan sebagai pemain inti di semua kompetisi. Meski demikian,
Costacurta merasa bahwa paceklik gol lebih membebani Vlahovic daripada Martinez, dan itu karena mentalitas mereka. Seperti yang diutarakan mantan bek Italia itu, mencetak gol adalah aspek yang lebih mendasar bagi penyerang Juventus itu, sementara bintang Inter itu kurang ngotot untuk mencetak gol. Karena itu, legenda Milan itu mendesak Vlahovic untuk membebaskan dirinya secara mental dari obsesinya terhadap gol. Saat saya menonton Vlahovic, saya melihatnya terlalu emosional. Dia terlalu banyak memikirkan gol, kata pria berusia 58 tahun itu saat tampil di Sky Sport Club melalui Juventus News 24. Lautaro lebih terlepas dari kewajiban untuk mencetak gol dari kotak penalti, jadi dia membuat dirinya lebih terlibat dalam permainan. Vlahovic harus mengatasi fase mempertimbangkan gol sebagai aspek fundamental permainannya, pungkas Costacurta. Juventus pertimbangkan posisi bermain baru untuk Kenan Yildiz. Pelatih Juventus Thiago Motta dikabarkan tergoda untuk menguji bintang mudanya Kenan Yildiz di posisi berbeda. Pemain berusia 19 tahun ini awalnya tampil sebagai penyerang kedua, tetapi musim ini ia lebih banyak bermain sebagai pemain sayap kiri, yang menghasilkan hasil beragam. Meski ia berhasil menemukan kegembiraannya saat melawan PSV Eindhoven, dengan mencetak gol indah setelah bergerak dari sisi kiri ke tengah, ia kesulitan memberi pengaruh saat melawan unit pertahanan rapat Napoli di akhir pekan. Jadi menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Yildiz dapat dicoba sebagai nomor 9 palsu pada tahap tertentu. Dusan Vlahovic sedang tidak dalam performa terbaiknya akhir-akhir ini. Ia hanya berhasil mencetak 2 gol melawan Hellas Verona sejak awal musim. Banyak pendukung khawatir bahwa pemain Serbia itu mungkin bukan penyerang tengah yang ideal untuk sistem taktis Motta. Oleh karena itu, pelatih dapat memutuskan untuk menguji Yildiz dalam peran ini, dan berharap hasil yang serupa dengan eksperimen Joshua Zirkzee dari masa-masa di Bologna. Pemain asal Belanda ini tampil gemilang di bawah arahan manajer berdarah Italia Brasil. Di atas kertas, ia bermain sebagai penyerang, tetapi seringkali mundur untuk mendukung rekan setimnya dalam membangun serangan dan menciptakan ruang bagi pemain lain untuk dieksploitasi di sepertiga akhir lapangan. Hal ini membuat pemain berusia 23 tahun itu pindah dengan nilai transfer besar ke Manchester United pada musim panas lalu. Jadi masih harus dilihat apakah Motta bersedia menyingkirkan Vlahovic, atlet dengan bayaran tertinggi di Liga, untuk memberi jalan bagi eksperimen aneh ini. McKennie akui Juve butuh kontribusi ekstra untuk kalahkan Napoli. Juventus bermain imbang tanpa gol melawan Napoli hari ini, memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka di Serie A. Setelah 2 kali seri tanpa gol di Liga, Juve berhasil memutus rekor tersebut dengan kemenangan 3-1 atas PSV di Liga Champions tengah pekan. Para penggemar berharap penampilan menyerang yang sama saat melawan Napoli, tetapi kedua tim saling menetralkan, membuat Juventus kembali tidak mencetak gol. Juve memiliki beberapa momen menjanjikan sepanjang pertandingan, dengan peluang untuk mencetak gol, tetapi mereka tidak mampu mencetak gol. Tim ini sangat menyadari bahwa mereka perlu mulai mengubah peluang dan mencetak gol jika mereka ingin mengubah performa liga mereka. Weston McKennie tampil sebagai starter untuk kedua kalinya dan tampil solid. Setelah pertandingan, ia mengakui bahwa timnya kekurangan pemain yang dibutuhkan untuk mengamankan kemenangan. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, sulit untuk memenangi pertandingan tanpa mencetak gol, kami juga membutuhkan kontribusi ekstra dari para gelandang. Ketika ditanya apa pendapatnya tentang pergantian pemain dan perjuangan Dusan Vlahovic, ia menambahkan, ia tidak akan senang tetapi seluruh tim harus menempatkannya dalam posisi untuk mencetak gol. Kami perlu mulai menang dan membangun kemenangan beruntun sebelum orang-orang mulai membandingkan kami dengan tim musim lalu lagi. Motta akan pilih Savona ketimbang Danilo jika Gatti absen di laga Napoli. Meskipun Thiago Motta telah menyatakan bahwa Federico Gatti fit untuk bermain, bek tersebut kemungkinan tidak akan menjadi starter dalam pertandingan Juventus melawan Napoli hari ini. Gatti telah menjadi pemain inti Juve sejak awal musim, tetapi ia digantikan pada pertandingan melawan PSV setelah merasa tidak nyaman. Motta menggantikannya dengan Danilo, yang kesulitan mendapat waktu bermain musim ini. Jika Gatti tidak tersedia, Danilo mungkin akan menjadi pemain berikutnya yang akan bermain untuk Juventus. Namun,
Hal itu mungkin tidak terjadi karena Juve akan menghadapi Napoli di Serie A hari ini. Bianconeri kemungkinan akan bermain tanpa Gatti, dan menurut laporan dari Tutto Juve, Motta berencana untuk menggeser Pierre Kalulu ke bek tengah sambil memainkan Nicolo Savona di bek kanan. Sampai saat ini, Danilo belum cukup mengesankan Motta untuk mengamankan tempat awal di Stadion Allianz. Savona tampil lebih percaya diri di bek kanan ketimbang Danilo, dan pemain Brasil itu tidak tampil maksimal dalam pertandingan melawan PSV. Ia harus terus bekerja keras dan membuat manajer terkesan meskipun ia baru masuk pertandingan di babak kedua. Jika itu terjadi,